Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi Matematika SMK kelas 12, yaitu yang berkaitan dengan integral. Di sini kita akan pelajari mengenai definisi integral dan integral tak tentu. Baik, kita mulai saja dari definisi integral tak tentu. Itu misalkan di sini ada suatu fungsi f(x) dan turunan. Ya, dari turunan ini sudah kita pelajari lalu. Jadi, ketika fungsi f(x)-nya itu x kuadrat, maka turunannya itu di sini 1, 2 kali 1 2, x kuadrat 2 kurang 1 berarti 2x. Juga nih fungsi ini x kuadrat tambah 1, turunan x kuadrat itu 2x, turunan 1 itu 0, sehingga turunan itu dengan 2x. Untuk f(x) nya itu x kuadrat kurang 5 sama turunan x kuadrat 2x, turunan negatif 5 0, sehingga turunannya 2x. Itu juga untuk x kuadrat tambah c, turunan x kuadrat itu 2x, turunannya c ini c adalah satu konstanta, turunannya itu adalah 0, jadi turunannya 2x. Perhatikan ketika fungsi ini ya yang memuat variabel sama tetapi yang berbeda itu konstantanya, maka turunannya itu sama semua. Perhatikan tabel di samping. Proses dari kiri ke kanan ini disebut turunan, sedangkan dari kanan ke kiri itu adalah anti turunan, ya, yang biasa disebut dengan pengintegralan. Jadi ketika ini ke sini itu integralnya itu kita tidak tahu konstantanya berapa, ya, sehingga kita biasa menggunakan suatu konstanta dengan simbol c, ya, sehingga integral dari 2x yaitu x kuadrat tambah c, ya, c nya suatu konstanta, apakah 0, apakah 1, apakah negatif 5 dan sebagainya, ya. Sehingga dituliskan integral, ini simbol integral 2x dx, jadi integral 2x terhadap x, ya. Integralnya itu adalah x kuadrat ditambah c dengan c suatu konstanta. Jadi jika dituliskan bentuk umumnya itu adalah integral dari suatu turunan, misalkan turunannya f aksen x dx, maka hasilnya itu adalah suatu fungsi f(x) ditambah c, ditambahkan konstanta. Bentuk integral f(x) dx, ya, suatu fungsi x terhadap x disebut integral tak tentu, dan f(x) disebut integral. Kenapa tak tentu? Karena di sini ada c-nya, konstanta yang belum ditahu berapa. Ya, belum ditahu konstantanya berapa. Makanya ini dikatakan integral tak tentu. Kita lanjut materi berikutnya. Integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, jadi misalkan suatu fungsi ini f(x) sama dengan x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4. Kita lihat turunannya. Ketika ini diturunkan, ya, x kuadratnya maka menghasilkan 2x. Turunan dari x pangkat 3 ini kan 1 kali 3, ya, 3, x pangkat 3 kurang 1, 2 berarti 3x kuadrat. Turunan dari x pangkat 4 di sini 1 kali 4 adalah 4, x pangkat 4 kurang 1, 4 kurang 1 3, berarti 4x pangkat 3. Nah, kita lihat integral dari ini f aksen x dx. Nah, f aksen x nya itu adalah 2x, jadi integral 2x dx, ya. Sehingga cara untuk mencari ke x kuadrat itu berarti di sini kan 2 koefisiennya, ya. Sehingga ini apa hubungannya koefisien ini dengan pangkat ini? Hubungannya itu adalah yang koefisien ini dibagi pangkat ini tambah 1, x pangkat ini tambah 1 ditambahkan c, ya. Kenapa tambah c? Karena ini integral tak tentu, ya, jadi selalu ditambahkan c.
Ya, 2 dibagi 2 itu 1, X pangkat 1 tambah 1 itu 2, X pangkat 2 sama C. Ya, di sini X pangkat 2 sama, hanya ditambahkan C. C-nya ini belum ditahu apakah 0, apakah 1 atau 2 dan sembarang. Selanjutnya nih, X pangkat 3. Turunannya itu 3X kuadrat, maka integral dari 3X kuadrat dx ini, perhatikan koefisien ini ya dibagi pangkatnya ini ya ditambahkan 1, X pangkatnya ini tetap tambahkan 1 tambah C. 3 bagi 3 itu 1, X pangkat 2 tambah 1 3 bagi X pangkat 3 tambah C. Itu juga nih integral dari 4X pangkat 3 dx, berarti 4 dibagi pangkatnya di sini 3 tambah 1, X pangkatnya ini tetap tambah 1, berarti 4 bagi 4 itu 1, X pangkat 3 tambah 1 itu 4, X pangkat 4 tambah C. Nah, secara umum kita bisa tuliskan bahwa integral dari AX pangkat N dx itu adalah koefisiennya ini tetap ya bagi pangkatnya ini turun sini tambah 1, X pangkatnya ini tetap ke sini tambah 1 tambah C. Dengan N-nya itu bilangan rasional dan N tidak sama dengan negatif 1. Apa yang terjadi kalau pangkat negatif 1? Kalau pangkat negatif 1 berarti kan sini negatif 1 tambah 1 berarti A per 0 ya tak terdefinisi. Untuk N sama dengan negatif 1 itu terdefinisi tersendiri menghasilkan namanya ln, logaritma natural ya. Nah, kita lihat sifat-sifat integral tertentu fungsi aljabar ini. Integral suatu konstanta dx itu tinggal tambahkan X belakangnya, AX. Yang kedua, integral suatu konstanta dikalikan suatu fungsi dx, maka konstantanya itu boleh keluar, ya A integral fx dx. Dan yang ketiga, untuk integral fx tambah atau kurang dx dx itu bisa saja dipisahkan masing-masing, berarti integral fx dx ditambah atau dikurang integral dx dx. Ya, supaya lebih mudahnya kita lihat contoh soal. Selesaikan integral berikut: A integral 5x kuadrat dx, B integral 1/x pangkat 3 dx, C integral x kurang 1 pangkat 2 dx, D integral x kuadrat tambah 4x kurang 3 per x pangkat 3 dx, E integral akar kuadrat dari x kali x kurang 2 dibagi akar pangkat 3 dari x dx. Kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang bagian A, integral 5x kuadrat dx. Nah, di sini koefisien x kuadratnya itu 5. Berarti koefisiennya tetap 5 dibagi, ini pangkatnya 2, berarti 2 tambah 1. X pangkatnya 2 tetap, tambah 1 ditambah C. 2 tambah 1 itu 3, berarti hasilnya 5 per 3 X pangkat 3 tambah C. Ya, kita lihat yang bagian B, integral 1/x pangkat 3 dx. Nah, ini tidak ada dalam integral, untuk mengintegralkan penyebutnya saja ya, sehingga ini bisa kita ubah menjadi x pangkat berapa. Ingat, dalam eksponen n a pangkat negatif n itu sama dengan 1/a pangkat n ya. Ini 1/x pangkat 3 itu menjadi x pangkat negatif 3, berarti integral x pangkat negatif 3 dx ya. Nah, ini koefisiennya 1, berarti tetap 1 per pangkatnya itu negatif 3 ke sini tambah 1 x pangkat negatif 3 sini tambah 1 tambah c. Negatif 3 tambah 1 itu negatif 2, berarti negatif dari 2 x pangkat negatif 2 tambah c.
Ya, boleh juga dituliskan negatif 1/2 x kuadrat. Ini pangkat negatif 2 menjadi penyebut x pangkat 2 tambah c. Ya, itu yang bagian B. Kita lihat yang bagian C. Integral x kurang 1 pangkat 2 dx. Nah, perhatikan ini tidak boleh langsung diintegralkan yang dalam ini karena dia ada pangkat 2 nih. Ya, sehingga ini kita jabarkan dulu. X kurang 1 pangkat 2 sama saja x kurang 1 kali x kurang 1. Nah, berarti menghasilkan x kuadrat kurang 2x tambah 1 dx. Nah, ingat sifat integral untuk penjumlahan atau pengurangan maka masing-masing diintegralkan. Ya, ini diintegralkan, ini diintegralkan, ini juga diintegralkan. Ya, sehingga ini koefisiennya 1, maka tetap di 1, pangkatnya 2, tuliskan sini 2 tambah 1, x pangkatnya kembali tambah 1 kurang koefisien x-nya 2, tulis sini per pangkat x-nya itu 1, sini 1 tambah 1 x pangkat ini tetap 1 tambah 1 ditambah. Nah, ini konstanta. Ingat tadi sifat pertama integral a dx sama dengan integral ax dx sama dengan ax tambah c. Dan di sini konstantanya 1, berarti 1x ya, satunya tidak usah tulis. Jadi pisahkan x tambah c. Nah, 2 tambah 1 itu 3, 1 tambah 1 itu 2, 2 bagi 2 itu 1. Jadi peroleh 1/3 x pangkat 3 kurang ini 1 x pangkat 2 tambah x tambah c. Itu yang bagian C. Kita lihat yang bagian D. Integral x kuadrat tambah 4x kurang 3 dibagi x pangkat 3. Jadi masing-masing kita bagi x pangkat 3. Ini bagi x pangkat 3, ini bagi x pangkat 3, ini bagi x pangkat 3. Ya. Jadi jangan sekali-kali ini diintegralkan, integralkan. Itu yang boleh. Ya, jadi harus kita sederhanakan dulu. Ya, jika didapat x kuadrat bagi x pangkat 3, 4x bagi x pangkat 3, negatif 3 bagi x pangkat 3. Ini menyisakan 1/x. Integral 1/x tambah 4 per x kuadrat ya. X pangkat 1, sini x pangkat 3 kurang 1 ya 2. Ya, ini tetap. Selanjutnya ini tidak boleh langsung diintegralkan penyebutnya. Maka kita ubah menjadi x pangkat berapa dia, ya. Jadi integral ini 1/x-nya sama saja x pangkat negatif 1, ini 4x pangkat negatif 2, ini 3x pangkat negatif 3. Nah, tadi sudah dikatakan ketika n sama dengan negatif 1, maka ini menjadi ln natural. Saya sudah masukkan ln x, ini koefisien x-nya adalah 4, maka 4 dibagi. Ini pangkatnya negatif 2 untuk sini, negatif 2 tambah 1, x pangkat negatif 2 tambah 1. Ini koefisiennya negatif 3, ini 3, pangkatnya negatif 3, berarti sini negatif 3 tambah 1, x pangkat tetap negatif 3 tambah 1 tambah c. Ya, menghasilkan ln x ini tambah negatif 2 tambah 1, berarti negatif 1, 4 bagi negatif 1, negatif 4, positif kali negatif berarti negatif, berarti kurang 4x pangkat negatif 1. Itu juga ini negatif 3 tambah 1 itu negatif 2, negatif berarti positif, berarti tambah 3/2 x pangkat negatif 2 tambah c. Nah, di sini pangkat negatif ya, kita ubah ke pangkat positif yang menghasilkan ln x kurang 4/x tambah 3/2x kuadrat tambah c. Nah, itu yang bagian D. Kita lihat yang bagian E. Integral akar x kali x kurang 2 bahagi akar pangkat 3 dari x dx. Nah, ini supaya lebih mudahnya, yang bentuk akar ini kita ubah ke pangkat pecahan. Ya,
di sini pangkat 1 per yang ini. Di sini kebetulan tidak ditulis berarti 2, berarti X pangkat 1/2. Nah ini pangkat 1 per di sini 3, 3 X pangkat 1/3. Nah selanjutnya ini masih dalam bentuk perkalian, maka ini dikali masuk dulu. Ya, menghasilkan X pangkat 1/2 tambah 1 berarti 3/2 kurang X pangkat 1/2 kali 2 berarti 2X pangkat 1/2 bagi X pangkat 1/3 dx. Nah ini masing-masing kita bagi dengan X pangkat 1/3. Ya sama-sama memuat bilangan pokoknya X, maka bisa kita kurangkan ya, sehingga menghasilkan 3/2 kurang 1/3 itu menghasilkan 7/6. 1/2 kurang 1/3 itu menghasilkan 1/6 ya. Nah ini sudah bisa kita integralkan masing-masing. Nah sekarang kita integralkan ini, koefisiennya ini kan 1, berarti 1 per pangkatnya 7/6, jadi 7/6 tambah 1 X pangkat 7/6 tambah 1 kurang koefisiennya 2, atau sini 2 per pangkatnya 1/6, di sini 1/6 tambah 1, begitu juga pangkat X nya nih 1/6 tambah 1. Nah 7/6 tambah 1 itu berarti 13/6 ya, jadi 1/13/6 X pangkat 13/6 kurang ini 1/6 tambah 1, berarti kan 1/6 tambah 6/6 jadi 7/6, hingga 2/7/6 X pangkat 7/6 dapat C. Perhatikan di sini pembagi utamanya, maka di bawah pembagi utama itu dibalik, jadi 1 kali 6/13 itu juga ini. Di bawah pembagi utama dibalik, berarti 2 kali 6/7. 1 kali 6 berarti 6, 6/13. 6/13 ini pangkat pecahan ya, yang penyebutnya berada di akar dan pembilangnya menjadi pangkat ya. 2 kali 6 12, 12/7 ini juga diubah ke bentuk akar, berarti yang penyebutnya ini berada di akar dan pembilangnya berada di pangkat ya, jadi hasilnya adalah 6/13 akar pangkat 6 dari X pangkat 13 kurang 12/7 akar pangkat 6 dari X pangkat 7 tambah C. Ya, kita lihat contoh soal nomor 2. Diketahui turunan pertama fungsi f(x) adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat kurang 8x dan f negatif 1 sama dengan 5. Tentukan fungsi f(x). Penyelesaian. Jadi untuk mencari f(x) maka kita integralkan ini f aksen x-nya ya. Jadi f(x) sama dengan integral f aksen x dx. Kita ganti f aksen x-nya ini, sehingga integral 6x kuadrat kurang 8x. Kita integralkan masing-masing. Berarti integral dari 6x kuadrat itu berarti 6 bahagi 2 tambah 1 berarti 6 bahagi 3 berarti 2, x pangkat 2 tambah 1 berarti 3. Selanjutnya ini 8 per 1 tambah 1 itu 2 berarti 8 bahagi 2 4, x pangkat 1 tambah 1 berarti 2 tambah C ya, 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah C. Selanjutnya yang diketahui adalah f negatif 1 sama dengan 5, maka negatif 1 ini kita substitusi ke x ya, jadi boleh 2 dikali negatif 1 pangkat 3 kurang 4 kali negatif 1 pangkat 2 tambah C sama dengan 5. Negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Negatif 1 pangkat 2 itu positif 1 kali negatif 4 ya 4. Negatif 2 kurang 4 tambah C sama dengan 5. Negatif 2 kurang 4 itu negatif 6, berarti C nya 5 tambah 6 sehingga C nya sama dengan 11. Nah kita sudah dapat nilai C nya
Nah, kita diminta nilai dari fx. Seperti fx-nya adalah 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 11. Jadi c-nya ini diganti dengan 11. Ya, saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai integral fungsi aljabar. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!